hari Minggu ini saya mau ngajak Anda untuk belajar sejarah. Tapi nggak cuma Anda, saya mau nge-challenge diri saya sendiri. Karena saya udah ada di, ini sebetulnya library tapi bentuknya kayak museum. Ini lebih ke museum sih sepertinya. Coba, saya mau di-challenge dulu sama anak magang saya untuk tebak-tebakan benda-benda yang ada di sini. Silakan Lia, mau tanya yang mana? Yang atas ini kayaknya fosil orang utan ya, cuman udah ada ukirannya. Benar atau tidak? Nanti kita tanya sama yang punya rumah ya. Lanjut, atau yang ini? Oh, ini tentu saja Mahatma Gandhi ya. Siapa yang tak kenal? Ini figurnya kayaknya seukuran beneran, ukuran orangnya ya. Oh, ini apa ya? Kerang nggak sih? Ya, dia emang di laut. Di laut ya? Fosil kerang? Lagi pahlawan, Kak. Oke. Sebelah sini. Wah, ini mah kalau nggak tahu keterlaluan. Beliau adalah salah satu panutan kita semua ya, Pangeran Diponegoro yang memimpin perang Diponegoro dulu, perang Jawa namanya. Tahu nggak? Tahu sedikit. Sekarang saya akan tanya langsung sama yang punya tempat, apakah jawaban saya dari tadi benar semuanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hai warahmatullahi Bang Fadli. Apa kabar Mbak Baik Anu? dong, alhamdulillah. Bang Fadli, sebelum mulai tadi aku pas masuk otoy-otoy dikit Bang. Nebak-nebak barang-barang antik yang ada di sini. Apakah jawabanku benar? Aku mau konfirmasi dulu. Yang pertama Bang, Ya, tapi bukan fosil sih, itu Bukan kayaknya fosil ya? dari Dayak gitu. di apa kayak orang hutan ditangkap terus Iya, atau mungkin oleh mereka itu jadikan semacam ornamen atau hiasan oleh kepala sukunya dan sebagainya. Oh, oke. Yang menarik gimana caranya Bang Fadli bisa dapat barang itu? Oke. Yang kedua ini adalah Mahatma Gandhi of course. Iya. Yang ketiga ini adalah fosil benar ini. Betul. Fosil kerang. Fosil ammonite namanya. Ammonite Ini namanya. fosil ammonite dari Papua. Umurnya kisarannya tuh, tahu nggak berapa? Berapa? Bisa sampai 250 juta tahun. Serius Bang? Iya. Itu udah melewati berapa Iya. masa panjangnya luar biasa. Tapi tahu nggak umur bumi ini berapa? Nggak tahu. Berapa Bang umur bumi? Ya, ada yang bilang kurang lebih sekitar 4,5 miliar tahun. Wow. Tapi berbagai macam teori nggak cuma satu Tapi kurang lebih yang bilang. para ilmuwan sepakat kira-kira 4,5 miliar tahun. Wow. Panjang banget Iya, perjalanan panjang. bumi Jadi kita kalau ya. cuma 250 juta Nggak tahun ada masih apa-apa baru ya. ya. masih baru, masih anak-anak gitu ya. Iya. Nah yang terakhir tentu adalah Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro, iya. yang memimpin perang Diponegoro atau perang Jawa, Perang Jawa, ya, iya. luar biasa. Dan Bang itu Fadli? saya punya bukunya, Uh, Orlo of Java. Java Orlo of Java. Jadi buku tentang perang Jawa, ditulis oleh Belanda 6 jilid. 6 jilid. Dan kita belum pernah menerjemahkannya. Wah. Kalahlah kita di dalam hal dokumentasi sebenarnya. Kan sekarang tapi Menteri Kebudayaannya udah baru. Nah, Ya. program 100 hari. Tapi Bang sebelum jauh-jauh ke sana aku mau ngucapin selamat dulu, congratulations. Terima kasih, Untuk makasih. pelantikannya kemarin Bang. Jadi kira-kira kalau pertanyaan orang Fadlizon jadi Menteri Budaya apakah cukup berbudaya untuk mengepalai Kementerian Kebudayaan? Nah, itu biar orang yang menilai. Oke, Bang Fadli sambil lihat-lihat sedikit dong di sini yang apa ya? Ini kan kalau masuk ke tempatnya Bang Fadli bukan kayak masuk ke tempat biasa, nggak assalamualaikum ketok-ketok rumah orang gitu. Pajangan-pajangan semuanya adalah barang-barang yang kalau ditaksir secara value udah nggak ada bisa dibandingkan harga Iya. lagi gitu. Sebenarnya ini kan perpustakaan library yang saya bangun sejak 2008 Oke. untuk menampung buku-buku yang saya kumpulkan. Banyak buku-buku tua, ya. Buku-buku tua yang tertua itu tahun 1500-an. Wow. Ya, kemudian tahun 1600-an lumayan, 1700-an cukup banyak, 1800-an apalagi. Dan itu berbahasa Belanda, ada yang berbahasa Perancis gitu ya. Ini yang menarik nih. Ini Apa itu, buku Bang? tentang buku yang ditulis oleh Tan Tan Malaka. Malaka tahun 1924-25 dalam bahasa Rusia. Ini Rusia, Bang. Ya, ini Indonesia dan negara-negara timur dan kebangkitannya gitulah. kira-kira. FYI dulu Bang Fadli kuliahnya adalah sastra Rusia. Sastra Rusia. Jadi kalau baca kayak gini bisa langsung nerjemahin, Bang. Harus pelan-pelan, harus pakai kamus. Udah lama nggak dipakai. Udah lama ya? Bayangkan seorang tokoh besar seperti Tan Malaka sudah nulis dan ini di dalam bahasa Rusia. Luar biasa. Bang, Nah, tapi aku penasaran ini tulisannya apa, Bang? ini
Indonesia. Bawahnya. Io miesta na produ ini kurang jelas ini. Bastokie. Bastokie. Nah, ini yang menarik nih. Ini bahasa Inggris lah. Paling Oke, mudah. mudah ya. Ini terbitan tahun 1909. 20th Century Impressions of Netherlands Indies. Ini udah cetakan keberapa, Bang? Ini cetakan tahun 1909. Bentuknya proper banget. Iya, lihat tuh. The Victory of Dutch near Makassar. Jadi mereka lihat tuh. Luar biasa. Ini yang ditanda-tandain, Oh, ini saya kemarin nyari bahan untuk apa ya? Abang masih baca? Nah, lihat, iya dong. Oh ini, saya lihat tuh. Saya mau memperlihatkan gubernur-gubernur jenderal di Belanda. Di Hindia Belanda. Ini Belanda. Yaitu di Indonesia. Dulu kan namanya Hindia Belanda. Ini juga buku yang penting karena ditandatangani Bung Karno. Sarinah, 1947. Setialah kepada cita-cita bangsa. Bang, keren banget, Bang. Aku mau foto dong, Bang. 1947. Jadi waktu Bu Mega kesini saya minta tanda tangan juga Bu Mega. Ini Mas Guntur. Nah ini keris-keris. Ini tapi penasaran deh, apa benda pertama yang bikin Bang Fadly akhirnya into sama ini semua? Benda pertama yang Bang Benda Fadly pertama pasti buku ya. Oke. Tapi kalau yang artefak, saya pernah dikasih oleh om saya. Kebetulan seorang geologis. Itu saya masih kelas 5 SD. Nah, waktu itu saya diberikan fosil kepiting yang ditemukan dalam formasi gampingan. Itu masih saya treasure, masih ada di tempat saya di Rumah Kreatif di Cimanggis. Oh, oke. Gitu. Dari situ asal muasalnya. Tahun berapa tuh, Bang? Oh, tahun 1982-83. Tahun 82-83 Saya start masih ya? ke SD. Oke. Tapi saya SD udah mulai mengoleksi lah, semacam curiosity gitu. Jadi perusahaan ini semacam Chamber of Curiosity atau Cabinet Curiosity gitu. Oke. Karena saya ingin tahu. Jadi saya kumpulkan segala macam yang berbau Indonesia, mulai dari keris, wayang. Saya ada sekitar 7.000-an wayang, tapi di tempat lain. Patung, lukisan, benda-benda, koin-koin, kemudian perangko, kartu pos bergambar. Kalau buku-buku sekitar 125.000. Komik, cerita silat, terus kaset, piringan hitam Indonesia, Luar biasa. batik, tenun, keramik, Semuanya semua. ada. Ya pokoknya yang berbau Indonesia. Yang berbau Indonesia. Yang berbau Indonesia. Ada foto-foto kadang-kadang nanti. Kemudian saya juga punya piringan hitam lagu Indonesia Raya pertama. Saya lihat di atas di Iya. frame itu ya, Iya. W.R. Supratman. Itu tahun 1928 lah. Gitu. Dibuat oleh W.R. Supratman bersama kawannya Yokim Chan. Dan diordernya ke Inggris. Oh, Jadi karena itu kita belum British ada. made. Oh. Iya. Ini ada toilet library saya juga nih koleksi. Toilet library. Wow. Kalau di mana-mana lihatnya misalnya toilet isinya walking closet, baju-baju ya. Ini isinya apa? Buku sama Buku kerang-kerangan. dan ya ini ammonite fosil Ammonite fosil. yang umurnya 250 juta tahun itu. Bang, ini pemandangan yang nggak biasa deh, Bang. Di dalam bathtub adanya ammonite Iya. fosil. Iya. Apa sih kesenangan, apa sih yang seorang Fadlyzon dapatkan dengan punya benda-benda kayak gini di area-area yang nggak biasa? Ya ada kepuasan sendiri gitu ya. Dan abis itu ada curiosity. Kita belajar ketika mendapatkan sesuatu kan nggak berhenti di dalam koleksi. Misalnya ini Nautilus. Nah, kita belajar Nautilus. Ini Nautilus yang ada sekarang, ini Nautilus yang sudah memfosil. Dan ada Nautilus yang masih hidup. Kalau Ammonite ini sudah extinct, udah punah. Udah punah, udah nggak ada. Ya. Terus kita mempelajari bagaimana dia nih, bagaimana membayangkan kehidupannya dulu. Gitu. Penuh dengan imajinasi ya, luar Iya. biasa. And curiosity leads to imagination. Bang Fadly, Iya. kan orang kalau tadi kayak misalnya aku orang yang awam sama ini semua, ketika masuk ke satu tempat ada isinya ginian, hawanya tuh pasti beda gitu. Keris-keris banyak banget. Apakah ada ritual-ritual khusus gitu Bang untuk meliharanya somehow? Sebenarnya kalau ritual khusus enggak juga, tapi saya bersihkan.
Saya pelihara dari karat, saya minyakin supaya itu preservasi. Tapi kan ada orang tertentu yang melihatnya secara esoteris. Ada isinya nih, gitu Ya, misalnya. selalu gitu. Tapi kan memang kita percaya sama yang gaib kan, kadang-kadang. Tapi tidak hanya di keris, di mana-mana gitu. Keris itu sebenarnya artefak benda budaya yang luar biasa. Gabungan dari berbagai macam seni dan ekspresi budaya. Dan simbolisme di belakang itu juga kuat sekali gitu. Saya jujur nggak nyangka bahwa seorang Bang Fadlizon adalah orang yang se-eksentrik ini dari koleksi-koleksinya. Ketiga kali saya datang ke sini, Bang. Oh iya. Akhirnya saya melihat sisi yang saya nggak tahu seorang Bang Fadlizon ini memang memiliki ini semua gitu. Bang, Ya, pengen ini lihat aslinya lagi. lah, aslinya. Ini aslinya ya, The Real Fadlizon ya. Saya juga mengumpulkan Pavarotti. apa namanya otograf. Ini termasuk otografnya Pavarotti. Masih ganteng banget ya, Bang ya. Iya. Ini Pak Sapardi Djoko Damono waktu 70 tahun ulang tahunnya. Sapardi almarhum. Almarhum. Oke. Ini saya dilukis oleh Jehan Ini tahun bukunya ya. 2011. Nah, di bukunya makanya dimuat di bukunya. Ada di bukunya. Iya, nah. Mr. Bang, Jehan. itu umur berapa, Bang? Cute banget. Oh, itu masih itu SMA saya lulus di Amerika. Pertukaran pelajar yang pakai National Honor Society, summa cum laude lah waktu itu. Oh ya? Jadi dari SMA aja udah semua cum laude. Pantesan sering dibilang ini anak pinter nih sama Pak Prabowo. Tapi bener kan Bang, Pak Prabowo tuh sering banget mention Fadlizon itu orang pinter, anak pinter. Pak Prabowo yang pinter sebenarnya. Beliau itu juga sangat berprestasi waktu di sekolahnya. Juga kapten sepak bola, seingat saya. Oh ya? Jadi beliau di Inggris kan. Iya, iya. Kemudian di SMP-nya di Switzerland, di Zurich. Nah, saya lihat ini petrified wood atau batu-batu fosil pohon yang membatu. Ini dari Indonesia. Ini ada dari pohon-pohon palem, kelapa, macam-macam. Nah, ini kalau ini ada ammonite juga. Kemudian ini yang dari palem. Ini karya maestro Misbah Tamrin. Saya ngumpulkan juga nih seperti ini beads ya, manik-manik dari Nusantara ini. Bang, itu kalau hilang abang nggak sih? Ya, nggak ada yang berani lah. Nggak ada Nah, yang ini berani. dari Idris Sardi. Oh iya menarik. Ini piala-piala citranya Idris Sardi. Kok bisa ada di sini Bang? Dulu Mas Idris Sardi itu mengajar muridnya di atas. Kemudian suatu saat dia memberikan ini kepada saya 15 tahun yang lalu. Ini karyanya Sudarso. Kalau ini juga banyak nih temuan-temuan di sana tuh. Ada terakota Majapahit, ada kalung dari Majapahit. Gitu. Bang, jadi ketika ada benda-benda ini ditemukan, terus orangnya langsung approach ke abang, Bang, ini ada temuan ini gitu. Ya, Gimana sih awalnya kayak approaching-nya? begitu. Oh, terus? Dari buku ya, yang menurut saya yang punya nilai sejarah dan menarik ya akhirnya saya ambil gitu. Oh, kan harusnya hal kayak gitu bukannya jatuhnya ke negara ya Bang? Kan banyak sekali itemnya ya. Mungkin negara ngambil yang terbaik ya kadang-kadang gitu. Oke. Tapi pasti punya pengarsipan kayak gini legal ya Bang ya? Udah Iya. dengan seizin. Dan memang saya juga katalogisasi, bahkan bekerja sama. Misalnya naskah-naskah manuskrip, saya kerjasama dengan Perpustakaan Nasional. Dan mereka pinjam, digitalisasi, dipublish. Kemudian saya dikembalikan ke perpustakaan saya dalam bentuk sudah dikonservasi, dikasih box gitu. Oh, oke. Jadi ya ada nilai edukasi. ada nilai edukasinya. Let's go, mari. Setelah Horizon. Horizon. Tahun 93 ini ada Mohtar Lubis. Nah, ini termasuk guru saya nih. Pak Itu Harto. waktu saya wawancara Pak Harto cukup lama. Wow. Nah, Di timing itu nggak banyak ya Bang yang bisa wawancara Pak Harto? iya, tapi saya dapat kesempatan. Nah, ini piringan hitam Yokim Chan. Nah, Janjian Linggar Jati. ini tombak-tombak
ornamen. Nah ini salah satu koleksi numismatik. Koin Ada ya? juga koin di situ juga di satu lemari itu. Nah ini misalnya koin Cina. bukan Cina. Bukan. Ini adalah gobok wayang Majapahit. Oke. Bang, yang juga nggak kalah menarik perhatianku adalah ketika aku ngelihat ini manusia prasejarah ya bang. Iya nggak sih? Iya, Iya ini kan? lagi diteliti. Ini apa? Pithecanthropus. Bukan, ini Homo sapiens Oh, Homo ya. sapiens. Jadi ini nanti akan diteliti dan temuan-temuan ini. Saya mau liatin juga peta. Saya punya koleksi peta-peta. Oh, si bahasa Belanda semua. Belanda ada dari ini, lihat kan masih belum sempurna ya. Nah, ini koleksi-koleksi keris. Ini nih bang, Kujang. yang tadi saya tanya ini tuh loh bang. Kadang orang kalau ngeliat kayak gini kan kayak mistis banget nih Fadlizon gitu. Padahal Iya. itu for the sake of ilmu pengetahuan ya bang. Iya. 2605. 2605. Ini aslinya. Ini juga tidak ada di Perpustakaan Nasional. Bang ini dapetnya di mana bang? Misalnya yang satu ini dapetnya di mana? Dari mana-mana. Ada orang yang datang menjual ya saya beli. Nggak, Beda sebenarnya banteng. banteng itu lambang dari kaum nasionalis dari awal. Dari awal. Dari awal. Since the beginning ya. Ya. Oke. Ini buku-buku kita tentang Indonesia. Bang, question. Kenapa banteng melambangkan kaum nasionalis? Karena berani gitu, wani. Mungkin ya. Waktu itu mulai dipakai sejak tahun 20-an. Hampir rata-rata itu. Ini naskah-naskah lontar yang sedang diteliti oleh BRIN. Lontar itu dari kulit lontar. Iya tuh, ditulis di dalam kulit lontar. Oh. Halus tapi ya. Cakep banget. Oke. Jadi kalau pertanyaannya seberbudaya, apakah seorang Fadlizon sebegininya gitu. Jadi memang Belum apa-apa lah. Belum apa-apa ya. Tapi ya, Ya, Bang, dengan kekayaan budaya Indonesia ini belum apa-apa. belum apa-apa ya. Tapi Iya. being part of it dengan menjadi menterinya, apakah memang sudah menjadi salah satu agendanya Bang Fadli kalau one day dapat jabatan emang pengennya jadi menteri kebudayaan? Ya, semuanya takdir kali ya. Tapi menurut saya ini tugas yang baik, yang penting gitu ya. Dan saya memang punya passion di situ gitu. Bang, tapi kalau melihat potretnya seorang Fadlizon di masa ini, saya jadi penasaran. Fadlizon kecil itu sosok yang seperti apa sih? Udah curious kah sama yang namanya sejarah dan segala macamnya? Sebenarnya dulu saya tuh cita-citanya pengen jadi ilmuwan sih. Oh ya? Dari kecil mau jadi ilmuwan? Jadi Siapa yang ilmuwan, dilihat, Bang? Ya pokoknya pengen jadi inventor gitu loh, Oke. penemu. Tapi ya nggak kesampaian. Saya sampai SMA masih menjadi ketua kelompok ilmiah remaja. Saya suka fisika, matematik. Saya pernah ikut lomba matematik. Di Amerika waktu saya sekolah pertukaran pelajar saya juga ambil kalkulus honors gitu. Tapi kemudian saya suka juga dengan sastra. Oke. Kenapa spesifik bersamaan. banget sastra Rusia? Ya karena saya baca-baca waktu itu novel-novelnya Rusia, mulai dari Tolstoy, Dostoyevsky. Saya langsung jatuh hati dengan sastra Rusia gitu. Oke. Karena menurut saya pencapaian sastra Rusia itu mungkin puncaknya sastra dunia, Oh ya, Bang? menurut saya. Oke. Bang, at that time aku pernah mendengar cerita bahwa Bang Fadli ini besar di keluarga yang sangat sederhana. Iya. Ibu Bang Fadli bikin roti. gitu. Iya, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kebetulan ayah saya meninggal waktu saya masih muda, saya anak pertama, kecelakaan bersama saya. Jadi saya juga udah beberapa kali kecelakaan gitu, hampir meninggal lah sebenarnya. Itu Bang Fadli umur berapa, Bang? Umur 14 mau 15 tahun. Oke. Nah, jadi ayah saya meninggal, bapak saya meninggal di Cisarua Bogor tuh. Dan kemudian ya kita harus survive dengan hidup masing-masing anaknya dari beasiswa. Jadi kita harus berprestasi lah supaya dapat beasiswa gitu. Bisa sekolah. Bang Fadli anaknya berapa, Dok? Pertama, Dan punya berapa adik? 2. Oh, Jadi kebetulan adik saya juga dua-duanya ya pemburu beasiswa dan alhamdulillah lulus semua dari beasiswa di luar negeri semua. Nah, doa ibu saya lah itu. Tapi Bang, untuk menjadi seorang anak yang harus survive dengan cita-cita setinggi langit di masa itu gitu ya. Belum ada teknologi, Bang. Susah Iya, untuk iya, mengakses apapun di masa itu. Gimana cara Bang Fadli bisa menembus semua keterbatasannya? Waktu itu ya karena bapak saya meninggal pindah ke Jakarta,
Rasanya tuh, apalagi saya waktu itu mau meninggal ya, bagi saya tiap hari itu jadi berharga. I value every day gitu. Jadi setiap hari itu hadiah, anugerah. Jadi saya nggak mau melewati setiap hari itu tanpa berbuat sesuatu lah gitu. Jadi istilahnya apa itu, carpe diem, Carpe diem. seize the day gitu ya, raihlah hari gitu. Jadi saya pengen setiap hari itu, karena saya udah hampir meninggal gitu, jadi udah bonus lah. Jadi saya merasa harus mengisi setiap hari itu dengan sesuatu yang penting, bermanfaat, yang ada jejaknya gitu. Menyia-nyiakan hari itu sayang gitu, karena waktu kita nih ya hidup di dunia ini kan terbatas. Singkat ya Bang ya. Nah, Terus akhirnya perjalanan hidupnya Bang Fadli sampai di satu titik di mana Bang Fadli jadi anak UI at that time, oh iya, aktivis mahasiswa, betul. aktif banget menyuarakan kegelisahan di masa Orde Baru pada saat itu. Nah, saya sebenarnya memulai itu dengan menulis dulu. Nulis Salah dulu? satu cara saya dapat uang adalah menulis. Oh ya, Saya menulis dari sejak SMA. Saya menulis di majalah Hai, di majalah Nona dulu. apa yang ditulis Bang? Ada cerpen, ada liputan, ada puisi. Masih nyimpen nggak arsip-arsip Ada. tulisan zaman dulu? Wow. Jadi wartawan di lapangan, terus menerjemahkan dari berbagai kantor berita, Reuters, CNN, dan lain-lain. Kemudian itu jadi terus saya jadi kolumnis di beberapa media nasional. Itu secara saya dapat honor untuk membiayai kuliah. Jadi biaya kuliah sendiri dari Oh iya dong, nulis? dari SMA saya udah, dari sejak orang tua saya meninggal, saya udah biayai sendiri. Nah, waktu kuliah saya banyak nulis, ya waktu itu lumayan honornya kan. Sebulan 2 kali nulis itu udah bisa 2 semester tuh. Kemudian saya juga menjadi kerja di Dewan Harian Nasional Angkatan 45. Itu ketemu dengan tokoh-tokoh. Banyaklah pahlawan-pahlawan nasional yang masih hidup waktu itu. Dan akhirnya juga bisa ketemu di masa itu sama Pak Pak Prabowo, pertama kali. Pertama kali. Karena saya waktu itu menulis tentang rekonstruksi gerakan mahasiswa 90-an. Di awal tahun 90 dan polemik gitu. Dan Pak Prabowo waktu itu juga hadir di seminar tentang itu. Pertama kali ketemu itu 30-an tahun lalu. Dan akhirnya sering berkomunikasi, saya diajak untuk diundang untuk makan pagi bareng gitu. Beliau waktu itu letkol, kolonel, kemudian jadi brigjen, jadi dan Kopassus, danjen Kopassus, Pangkostrat, dan sebagainya. Jadi Pak Prabowo itu memang tentara yang membaca, berpikir progresif. Jadi demokratis menurut saya. Karena mau berdialog. Dulu kan nggak boleh. Militer dan sipil berdialog itu nggak boleh. Oh ya? Karena nggak ada platformnya. Gitu. Kalau ketemu gini kan pasti orang kayak segen kan ngelihat militer pasti Iya, minggir dan gitu maksudnya kan. ya hanya di level-level tertentu yang Iya, boleh bisa. gitu, yang jenderal. Tapi kalau yang di bawah-bawah, dulu saya juga waktu mahasiswa, ya alhamdulillah saya kan jadi mahasiswa berprestasi pertama UI. Gitu. Mahasiswa berprestasi pertama UI. Untuk pertama kalinya, anak sastra bisa mengalahkan kedokteran sama ekonomi. Hidup FIB. FIB. Tapi biasanya kalau di masa saya kuliah, anak-anak yang kayak abang nih temennya dikit. Soalnya kemana-mana mulu gitu. kayak Iya, nggak apa-apa iya. temen gue dikit, tapi gue lebih kemana-mana gitu. Abang gitu Tapi juga saya nggak di dulu? kampus ikut teater. Oh tetap. Tetap ikut teater sastra, Oh. ikut nulis di Suara Mahasiswa UI. Saya mimpin banyak demonstrasi. Tetap ya. Iya. Gaul sama otak balance gitu ya. Balance, ikut teater dan oke. jalan. Menarik sekali. Nah, Bang, tapi penasaran di masa dulu pas pertama kali ketemu sama Pak Prabowo, approach-nya gimana sih? Kan kadang kalau sekarang aku nggak kebayang ketemu sama Pak Prabowo, aku akan ngomong apa pertama kali itu aku nggak pernah membayangkan. Kalau anak zaman dulu, anak muda zaman dulu ketemu seorang Prabowo Subianto at that time, apa hal pertama yang Abang lakukan untuk ngobrol? Enggak, Pak Prabowo itu orangnya sangat terbuka. Oh iya? Iya, dan mau mendengarkan ya, walaupun beda usia, saya jauh lebih junior, tapi Pak Prabowo suka dengan pandangan-pandangan yang kritis, yang progresif gitu. Sih, gue suka anak pintar aja sih. Ah. Iya sih, Bang. Jadi pokoknya selalu gitu. Jadi saya diajak untuk makan. Kadang-kadang makan nasi goreng Oh iya? ya di rumah beliau di Cendana. Kadang-kadang di kantor Kopassus pagi-pagi. Kadang-kadang malam-malam dipanggil gitu. Serius? Iya, diundang. Kemudian saya kan menjadi direktur eksekutif sebuah think tank.
ada yang namanya Center for Policy and Development Studies. Setelah saya lulus UI, saya masuk politik dan saya jadi anggota MPR. Tapi saya nggak pernah minta sebenarnya, jadi Oh, saya ya? ditunjuk jadi anggota MPR tahun 97. Nah, terus kalau kita bergerak ke masa sekarang, akhirnya Bang Fadly ditugaskan untuk menjadi seorang Menteri Kebudayaan. Pak Prabowo bilangnya gimana pertama kali ke Bang Fadly? Apakah Ya. koleksi-koleksi ini semua? Fadly, kamu berbudaya, jadi Menteri Budaya kamu. Ya Pak Prabowo tahu kan, Pak Prabowo juga pernah ke sini. Kurang ke sini, oke. Dan Pak Oke. Prabowo sendiri orang yang pecinta seni juga, pecinta budaya, pecinta buku. Beliau punya juga perpustakaan jauh lebih Gede. mewah dan besar gitu ya. Beliau juga suka dengan orkestra, suka dengan musik. Ya, jadi apresiasi kepada seni dan budaya sangat tinggi. Menarik sekali. Nah, Bang, kalau ditanya soal sosoknya Pak Prabowo, apa sih yang membedakan seorang Prabowo Subianto dengan presiden-presiden sebelumnya? You are a loyal friend. Since Ya. 30 years. Lama sekali loh. Saya kira Pak Prabowo itu orang yang tahu apa yang harus dilakukan. Oke. Membawa Indonesia ini bangkit ke pentas dunia gitu ya. Dan memang fit gitu loh. Di dalam posisinya sebagai presiden. Level untuk diplomasinya juga langsung dari presiden to presiden gitu. Saya kira Indonesia ya sangat beruntung punya presiden seperti Pak Prabowo yang juga memikirkan rakyatnya itu, saya tahu itu genuine gitu. Jadi kalau kata Bung Hatta dulu, tujuan Indonesia merdeka itu adalah mencapai kebahagiaan rakyat. Kebahagiaan rakyat itu apa? Kebahagiaan rakyat itu cukup pangan, cukup papan, cukup sandang. Kalau sakit bisa ke rumah sakit. Kalau sudah tua ada jaminan hari tua. Itu kebahagiaan rakyat, kata Bung Hatta. Nah, saya kira apa yang dilakukan Pak Prabowo itu mengarah ke sana. Bagaimana mencapai kebahagiaan rakyat, tidak semata kesejahteraan rakyat. Relatif kan kesejahteraan itu. Bagi orang tertentu gaji 5 juta itu besar sekali. Benar. Bagi yang lain kecil sekali. Gitu. Yang paling penting adalah hal-hal yang sifatnya basic, dasar itu terjamin dulu. Dan standar kebahagiaan masing-masing orang kan juga beda ya. Beda-beda. Beda-beda Iya. semuanya. Tapi kalau standar kebahagiaan seorang Fadlizon apa sih? Ini, Ini semua saya ya? bahagia di tengah buku, di tengah artefak, di tengah ekspresi budaya. Bagi saya itu lukisan itu kan, bayangan itu seorang melukis itu kan dengan hatinya, ekspresinya. Jadi dinding-dinding ini penuh dengan karya hati intelektual, Passion banyak gitu. orang. Jadi bagi saya ya surga saya ya seperti ini. Gitu. Jadi kalau lagi boring, kalau lagi bete, ke perpustakaan? Setiap hari. Setiap Ya hari? transit lah. Karena auranya beda, baunya beda, baunya buku-buku tua, bau buku ini. Gitu. Belum lagi kalau ada musik-musik lama Indonesia. Bang, kalau dengerin itu musik, malah- kalau dengerin musik apa sih Bang biasanya? Saya sih hampir semua genre suka gitu, mulai dari klasik, jazz, Oke. dangdut, Name keroncong. satu musisi yang Bang Fadly suka banget Indonesian. Kalau penyanyi yang lama yang paling saya suka itu Sam Simon. Sam Simon. Bing Slamet. Oke. Gitu. Di wajahmu Kulihat bulan. Bersembunyi di sudut kelingan. Kemudian ini beberapa fosil, ini mesin tiknya Rosian Anwar. Kalau ini tongkatnya Haji Agus Salim, tongkatnya Bung Hatta, tongkatnya Muhammad Rum. Ini kopiah dan kacamata Bung Hatta. Ini tempat dari Dayak ya, tapi keramiknya dari dinasti Yuan. Ini lihat, lucu ya. ampun, imut. Lucu banget. Palu sidangnya Front Nasional. Keren. Bang, itu tas-tasnya siapa ditumpukin di Nah, ada tasnya Bung Hatta, ada tasnya Pak Harto, situ? Oke. tasnya Subandrio, tasnya. Nah, konon itu juga dari tempatnya Aidit. Dan I did, oke. Itu masih perlu diverifikasi. Tapi ada tasnya Bung Hatta, saya dapat dari keluarga Bung Hatta, dari Bu Halida. Tasnya Pak Harto ini ada tulisannya Maijen Soeharto. Ini koleksi Bung Hatta semua buku-buku. Nah, ini saya mau liatin. Ini Bung Hatta menulis tahun 1927. Ini 1927. Lambangnya banteng nih. Lambangnya lihat kan? Banteng. Indonesia Free, Indonesia Merdeka. Jadi 1927 Bung Hatta sudah menulis tentang Indonesia Merdeka, ini pidato pembelaan di pengadilan Belanda. Jadi karena saya nih pengagum Bung Hatta, saya bikin satu koleksi khusus semua tulisan Bung Hatta.
Ini Bible tertua, ini tahun 1532. Hah? Beneran Bang? Bener, ini cetakan Switzerland. Ini Quran-Quran kuno, Bang banyak banget rekor murinya Abang ya untuk semua koleksi-koleksi ini. 54 lah. Wow, untuk berbagai macam yang ada di sini. Bang ini beneran nggak? Iya, ini dari Uzbekistan, dari Soviet dulu. Tahun berapa? Ya kira-kira kata mereka tahun 60 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Nggak tega Bang. Ya, ini dari Soviet. Buatnya hampir 3 bulan, Ini kata beliau. luar biasa. Nah, kalau ini Gregorius Siddhartha, itu sketsa-sketsa Hengantung waktu Linggarjati tahun 1946. Ini karyanya Amrus Natalsha, Kapal Perang. Itu karyanya Nasirun, Tan Malaka. Banyak ya karyanya Bang Amrus di sini. Dari Banyak. lantai bawah sampai di 3 ada Ya, beberapa saya banyak. di sini. Ini topeng-topeng tua juga, umurnya 200-300 tahun. Ini kacamata tokoh-tokoh tadi. Ada kacamatanya Safruddin, Subandrio. Kacamata yang penulis-penulis sudah dipindahkan ke Sumatera Barat. Oh, oke. Jadi ada kacamata Rendra, Sapardi, Ai Prosidi, Taufik Ismail, udah di Museum Sastra sekarang. Oke. Sekarang kita lihat koleksi-koleksi musik-musikannya Bang Oh iya, Fadli. tapi koleksi musik sebenarnya di Cimanggis. Oh, di Cimanggis. Ini hanya beberapa aja. Ini musik box. Ini namanya Simponion. Ini juga ini perjalanan musik box dari tahun 1850. Swiss punya Bang? Ini Swiss, tapi ditemukan di sini kalau ini. Ini juga di Surabaya kalau nggak salah. Nah, kalau ini gramophone, ini Alexander Graham Bell. Nah, kalau ini Mickey Phone. Ini ini adalah fonograf, jadi pemutar, tapi untuk traveling. Ini harus dirakit dulu kecil, tapi ini traveling. Ini mungkin nenek moyangnya Walkman sama Discman. Ya, sama 1928. Ini juga. Ini juga Buat traveling. traveling. 7.500. Bang, Tapi saya kalah sama orang Jerman, namanya Walter Angst. lebih banyak Udah lagi. meninggal. Dia mungkin sekitar 13.000 sampai 15.000. Wow. Saya baru mau 8.000 lah. Wow. Merasa ter-challenge untuk ngalahin. Iya, awalnya begitu. Saya merasa kok bagaimana nih orang Jerman ini menjadi kolektor wayang terbesar di dunia. Sekarang wayangnya disumbangkan di Yale University, di Museum Pasifik. Oh, kenapa nggak dibalikin ke kita? Ya waktu itu nggak ada yang menampung. Mungkin belum ada Kan ada Kementerian Fadlizon. Kebudayaan. Kan ada Fadlizon. Nah, sekarang di sana. Oke, Bang, jadi udah valid ya. Seorang Fadlizon memang disebut sebagai anak pintar dari dulu udah berprestasi sampai akhirnya sekarang ya udah apa yang kita jumpai seperti ini gitu ya. Memang sudah cukup menampakkan bahwa memang sosoknya Fadlizon ini deserve untuk menjadi seorang menteri kebudayaan. Ya nggak tahu lah. Saya sih merasa ini ditugaskan oleh Pak Prabowo dan challenge-nya cukup besar. Karena kebudayaan kita itu luar biasa kaya. Kita ini super power di bidang kebudayaan. Dan saya dari awal hari pertama saya mengatakan kita ini bisa menjadi ibu kota kebudayaan dunia. Jadi kalau ekonomi ada di Davos, kalau budaya udah pastilah di Indonesia. Dan kita ini peradaban tertua di dunia. Karena penemuan-penemuan kita, artefak-artefak kita itu menunjukkan bukti-bukti yang sulit untuk terbantahkan bahwa kita ini peradaban tertua di dunia. Misalnya lukisan-lukisan purba yang ditemukan di Goa Leang-Leang, di sekitar Maros, Pangkep, bahkan Borneo, umurnya itu bisa sampai 52.000 tahun. Dulu dikatakan 40.000 tahun, sekarang 52.000 tahun. Mengalahkan apa yang ada di Prancis dan di Spanyol, yang usianya kira-kira 30.000 tahun. Itu kalau kita katakan beradab. Kalau artefak yang lebih tua lagi, misalnya Pithecanthropus erectus, Homo erectus, Meganthropus paleojavanicus, itu bisa 2 juta tahun, 1,5 juta, 1,3. Artinya kita ini harus reinvent our own identity, reinventing Indonesian identity, saya kira itu. Bagaimana menemukan kembali identitas Indonesia. Jadi kita ini sebagai manusia
yang peradabannya tertua di dunia dan terkaya di dunia, bukan bangsa yang terjajah 350 tahun Mindsetnya harus oleh diubah. sebuah negeri kecil di Eropa. Iya. Gitu loh. Jadi mindset ini harus diubah. Dan mungkin mereka juga jadi dengan apa yang tadi udah kita lihat koleksi-koleksi berbahasa Belanda yang dibikin sama mereka lebih hatam tentang negara kita daripada kita sendiri. Ya? Mereka tahu, dan saya kira itu yang dikatakan oleh Pak Prabowo waktu pidato inaugurasi kan, yang mengutip gitu, Inlander dan anjing dilarang masuk. Karena memang mereka ingin mentalitas kita itu seperti itu. Nah, mentalitas terjajah ini harus kita bongkar. Dan kita katakan bahwa kita ini adalah yang tertua, peradaban, budaya yang kaya. Tapi semua itu hanya bisa dimulai kalau kita menghargai budaya kita. Bang, sekarang mau bergerak dikit ke masa modern yang ada di masa ini. Akhirnya sekarang Kementerian Kebudayaan ini dipisah. Tadinya kan Kemendikbudristek. Dibagi jadi 3 kementerian. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan juga Kementerian Kebudayaan. Kenapa harus dipisah 3 ini, Bang? Supaya lebih fokus. Jadi Pak Prabowo ini ada keinginan untuk memajukan bidang-bidang itu harus ada fokus. Misalnya kehutanan lingkungan hidup dipisah. Kemudian perumahan PUPR, PU dengan PR perumahannya dipisah. Termasuk ini, pendidikan itu kan besar. Pendidikan dasar dan menengah agak beda penanganannya dengan pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Apalagi juga dengan kebudayaan, harus lebih fokus gitu. Berarti jumlah banyaknya menteri di Kabinet Merah Putih ini akan efektif untuk kesejahteraan rakyat karena menjadi lebih fokus begitu menurut Abang? Menurut saya iya. Jadi jangan dilihat dari jumlah. Kalau dibanding dengan biayanya nambah, biaya nambah tapi nggak besar. Nggak besar dibanding dengan efisiensi yang bisa kita lakukan juga. Pak Prabowo apalagi sudah mencanangkan juga efisiensi, penghematan, sasaran, target, dan juga menutupi kebocoran-kebocoran. Jadi Pak Prabowo itu ingin kebocoran terhadap arus dari kekayaan alam kita yang ke luar negeri ini dihentikan. Oke, Bang, kalau Bang Fadli, kan Bang Fadli juga punya anak yang seumuran generasi sekarang ya, milenial dan juga Gen Z gitu ya Bang ya. Kalau melihat fenomena sekarang kan akhirnya anak-anak di generasi ini kan look up itu ke Korea. Korean Waves gitu ya, sebegitu masifnya pergerakan Korea dari lifestyle sampai sesimpel boneka-boneka Labubu yang disukain sama artis Korea, saat Indonesia semua ikutan suka gitu. Gimana untuk bisa bikin anak-anak muda ini nengok untuk melakukan hal yang sama ke budaya kita sendiri? Wah, itu memang sebuah tantangan yang besar. Yeah. Tapi kalau kita lihat perjalanan K-pop ya, atau drama Korea atau film Korea, itu kan investasi budayanya panjang. Benar. Puluhan tahun. Mereka juga belajar juga dari pop culture Amerika. Ya, dan saya sedikit banyak juga lihat fenomena K-pop ini sudah mendunia, luar biasa packagingnya. Ini yang kita harus belajar dari mereka itu. Bagaimana mendunia. Sebelumnya kan ada Gangnam Style. Gangnam itu kan mungkin kecamatan ya. Benar, daerahnya dia. Daerahnya, distrik kecil gitu. Tapi bisa gitu loh. Nah, kita sebenarnya ini tantangan saya kira, termasuk bagi Kementerian Kebudayaan dan pelaku-pelaku budaya. Sebenarnya pelaku-pelaku budaya, kementerian ini memfasilitasi, menciptakan ekosistem, environment gitu ya. Ini yang saya kira ke depan harus, tapi tentu nggak bisa sekali seperti membalik tangan. Mereka itu proses latihannya disiplin, luar biasa disiplinnya. Dan pencapaian-pencapaian artistiknya itu mumpuni gitu. Ini yang saya kira perlu kita pelajari dari mereka. Dari kecil loh mereka tuh udah masuk ke sekolah untuk being idol. Dan disiplin kan. Iya. Oke, kita main game saja deh. Bang, saya mau tes ilmu pengetahuan seorang Fadlizon yang dicap sebagai anak pintar sama Pak Prabowo. Kita mulai gamesnya. Pertanyaan pertama, apa nama ilmiah dari padi? Oryza sativa. Apa nama bunga nasional Indonesia? Mati ya? Ya, Jasmine ya. Benar. Apa nama ibu kota Argentina? Buenos Aires. Easy peasy. Di kutub manakah hewan penguin dapat ditemukan? Kutub Utara Selatan ada dong dua-duanya. Perang Dunia Pertama diselesaikan dengan? Versailles. Benar. Kapan Boston Tea Party terjadi? Boston. Tea Party. Wah, itu
Nggak tahu, lupa saya itu. Kemarin saya semua tahu, semua kan nggak tahu juga. Oh, iya. Harus googling kan. Harus googling. Tahun 1773. Iya, Very spesifik. Yeah. spesifik banget. Di manakah Karl Marx dimakamkan? London. London. Dan bayar 2 pound. Benar. Oke, Bang, menuju pertanyaan terakhir, tapi ngomong-ngomong soal museum yang Abang punya, koleksi-koleksi yang Abang miliki, katanya anak-anak nggak ada yang minat buat nerusin. Enggak lah. Ada anak saya joke aja, saya bilang kalau kamu nggak meneruskan, saya akan sumbangkan buat negara. Oh, terus? Terus anak saya yang pertama bilang, enggak, saya akan teruskan. Anak saya yang kedua bilang, saya akan terusin tapi mungkin sebagian saya jual katanya. Jadi sebetulnya Tapi saya ada pengen keinginan. suatu saat koleksi ini. Ah, ah. Ya, cita-cita saya sih pengennya kalau saya dapat rezeki gitu, saya bikin semacam Smithsonian kecil. Kecil gitu ya. Seperberapanya gitu lah. Saya taruh, ada narasi, ya, jadi milik publik gitu lah. Mungkin satu foundation atau yayasan. Tapi kalau sekarang publik belum bisa bebas masuk Untuk penelitian iya, penelitian. penelitian. Karena masih banyak yang, dulu saya open for public, banyak yang rusak. Oh, bahaya. Ya, dan tercecer. Jadi sekarang hanya by appointment. Oke, luar biasa. Pertanyaan terakhir, Bang, yang menjadi pertanyaan semua orang ketika melihat Fadlizon yang sekarang. Menurunkan 32 kg berat badan. Apa yang Bang Fadli lakukan? Banyak banget nih gosipnya di luaran yang bilang Bang Fadli operasi lah, yang bilang Bang Fadli sakit lah, yang bilang diet ketat lah. Apa yang Bang Fadli lakukan? Ya pasti ada intervensi lah. Waktu itu saya udah terlalu berat, Dari berapa, Bang? 110 kilo. Sekarang? Sekarang 70 kilo. Luar biasa. Jadi Bapak-bapak. 40 kilo, 40 kilo. 40 kilo in total. 40 kilo itu artinya 2 koper. 2 koper lemak. 2 koper. Jadi aduh, saya ngebayangin berarti saya bawa selama ini 20 kilo di kiri kanan. Tapi emang kerasa lebih enteng langsung. Lebih ya, Bang, enteng, badannya? lebih enak, lebih tidur lebih nyenyak, jalan naik turun tangga semua lebih enak. Ngelihat Kasya Jadi kayak memang ganteng. yang paling penting untuk kesehatan sih. Ya, intinya adalah makan harus diatur, terjaga gitu. Olahraga walaupun ya itu juga susah. Menimbulkan keinginan untuk olahraganya gitu ya. Iya. Ke dokter kan tapi, Bang? Ke dokter, konsultasi udah pasti. Oke. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau diet emang udah kuncinya adalah keinginan, kemauan Nah, ya. yang paling penting makannya sedikit. Makannya sedikit, Iya. tapi sering Sering juga boleh, tapi lebih banyak makanan yang bergizi. yang bergizi. Sampai sekarang masih jaga pola makan? Masih. Oh. Lebih banyak makan protein lah. Oke. Jadi lebih banyak lauknya daripada nasinya kira-kira. Tidak harus mahal kan? Ikan kan murah, telur murah. Ya maksudnya terjangkau. Ayam. Gitu. Protein-protein yang murah dan mudah Protein. didapatkan. Jangan banyakin nasinya. Suka lupa kadang kalau udah Gitu. ngambil piring. Bang Fadli, Ya, terima kasih terima kasih banyak ya. Terima kasih Terima ya, kasih. Bang. Semoga bisa menjalankan amanah di pemerintahan dengan baik. 100 hari kita tunggu gebrakan-gebrakan apa lagi yang akan dibikin sama Kementerian Kebudayaan. Next, semoga kita ketemu di agenda yang lebih seru lagi, Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kalau gitu saya Aziza Hanum, sampai ketemu di Point of View berikutnya. Bye-bye.